Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Azizah. Di sini kita akan mempelajari materi tentang sholat berjamaah. Nah, sebelum kita memulai materi sholat berjamaah, sebaiknya anak-anak sekalian mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai ya. Sholat berjamaah itu berasal dari kata jama', yaitu bersama-sama. Sholat berjamaah ini dilakukan secara bersama-sama, yaitu ada makmum dan ada imam. Nah, apa itu imam? Apa itu makmum? Nah, imam dalam sholat di sini yaitu imam yaitu orang yang memimpin sholat. Sedangkan makmum yaitu orang yang mengikuti imam. Nah, hukum dari sholat berjamaah yaitu adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad yaitu yang sangat dianjurkan. Nah, terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya yaitu sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, yaitu mendapat perbandingannya 27 rakaat. Nah, jadi kita sebaiknya sholat berjamaah ya. Jika kita ingin menjadi seorang imam, itu ada kriterianya. Yang pertama yaitu kita punya ilmu agamanya. Jadi yang pertama yaitu ilmu agamanya, yang kedua dilihat dari fase atau tidaknya membaca Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu penampilannya. Di sini penampilan imam penting karena imam tersebut dilihat kan, imam dilihat itu harus rapi, harus bersih, harus wangi, pokoknya. Kemudian imam tersebut dinilai dari akhlaknya. Dan yang terakhir, apabila kita ingin menjadi imam, maka kita harus punya niat untuk menjadi seorang imam. Bu, kalau jadi makmum apa ada syaratnya? Tentu saja ada. Nah, syarat menjadi seorang makmum yaitu yang pertama yaitu punya niat untuk menjadi seorang makmum. Berniat menjadi seorang makmum. Yang kedua, kita harus mengikuti seluruh gerakan imam. Poin terpentingnya, sebagai seorang makmum, kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, seperti contohnya, kalau misalnya imamnya lama, kita pengen gitu kan cepet-cepet, tapi itu nggak boleh. Jadi kita harus mengikuti. Sebagai seorang makmum, kita juga tidak boleh terlalu jauh dengan imam jaraknya. Contohnya, kita di rumah, imam di masjid. Itu bukan sholat jamaah. Selanjutnya, tata pelaksanaan sholat berjamaah itu gimana? Nah, tata pelaksanaan sholat berjamaah ini apabila dilakukan 2 orang, ada imam dan ada makmum, maka apabila di sini imam, nah, jadi yang di sebelah kirinya ini makmumnya. Nah, apabila sholatnya itu rame-rame, kayak sholat berjamaah yang sekian banyak orang, maka imamnya Bu,
Bu, gimana kalau misalnya kita nih udah buru-buru sholat berjamaah, udah lari-lari ke masjid, tapi ternyata kita ketinggalan sholat, berjamaah, apa itu masih bisa, Bu? Nah, tentu saja itu masih boleh. Itu dinamakan masbuk. Masbuk yaitu tertinggal atau terlambat. Nah, adapun tata cara pelaksanaan masbuk yaitu apapun gerakan imam pada saat kita masbuk tersebut, nah kita harus mengikutinya. Contohnya, imam itu tersebut sedang sujud. Nah, tapi kita tidak sujud, kita langsung berdiri dan melaksanakan takbiratul ihram. Itu tidak terhitung 1 rakaat, melainkan itu baru permulaan. Nah, apabila imam tersebut sudah berdiri, baru kita sudah termasuk 1 rakaat tersebut, seperti itu. Sebagai masbuk pula, kita wajib mengganti rakaat yang kurang. Nah, kita kan rakaatnya ketinggalan sama imam. Jadi kita mengganti rakaat yang kurang itu, sebagai contoh, misalnya kita ke masjid dan kita ketinggalan 2 rakaat salat zuhur, berarti masih ada 2 rakaat dong yang kurang. Makanya seperti itu, kita harus mengganti rakaat yang kurang. Sampai di sini apa belum ada yang paham? Wah, sepertinya sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini Ibu akhiri proses pembelajaran sesi kita pada salat berjamaah. Nah, apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf kepada kalian semua, dan apabila ada kesalahan kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.